Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, eh, sebelum kita mulai, silakan tuliskan kata hadir ya di kolom chat agar Ibu bisa mencatat kehadiran kalian semua. Silakan ya anak-anak. Oke, hadir semua ya. Oke, Ibu akan membagikan PPT. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar inverse, fungsi inverse. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang fungsi, domain, kodomain, dan rank. Adakah yang masih ingat bagaimana cara menentukan fungsi maaf, menentukan fungsi suatu relasi? Saya Ibu izin menjawab. Silakan. Fungsi itu adalah relasi di mana setiap elemen di domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Begitu, Bu. Oke, baik. Adakah yang lain yang mau menjawab? Mbak Gita, coba. Untuk menentukan apakah suatu relasi adalah fungsi, kita harus memastikan bahwa tidak ada elemen domain yang berpasangan dengan lebih dari satu elemen kodomain, Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu punya pertanyaan. Jika diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 3, bagaimana cara kalian mencari nilai f4? Izin menjawab, Bu. Dengan mengganti X-nya itu sama dengan 4, memasukkan X sama dengan 4 itu ke dalam fungsi, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang bagaimana jika kita tahu bahwa f, fx sama dengan 11 dan ingin mencari nilai x? Kita harus mencari X yang membuat 2X plus 3 sama dengan 11. Tuh, nah, konsep membalik proses ini akan kita pelajari lebih dalam hari ini dalam materi fungsi inverse. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah menggunakan Google Maps kan? Nah, misalnya nih, kita ingin pergi dari rumah ke sekolah. Google Maps akan menunjukkan jalannya. Nah, bagaimana kalau kita ingin pulang dari sekolah ke rumah? Jalannya bisa sama atau Jalannya berbeda. sama, Bu, atau bisa beda juga. Oke, betul. Nah, ini mirip dengan fungsi inverse. Jika ada suatu proses menuju suatu hasil, maka fungsi inverse adalah proses yang mengembalikan hasil itu ke asalnya. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan fungsi yang bisa membalik suatu nilai ke nilai asalnya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami bagaimana konsep fungsi inverse menentukan inverse suatu fungsi dan menggunakan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse adalah menukarkan pemetaan atau kedudukan antara domain dengan kodomain. Inverse suatu fungsi biasanya dilambangkan dengan fx. Nah, pada gambar berikut, yang gambar pertama itu menunjukkan bahwa fungsi f memetakan a ke b dan dinotasikan sebagai berikut. Dan yang gambar kedua menunjukkan bahwa fungsi f inverse memetakan b ke a dan dinotasi
dinotasikan sebagai F, B dipetakan ke A. Kemudian bagaimana cara menentukan eh, fungsi inverse itu sendiri? Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah persamaan ubah persamaan fx menjadi y, eh, ubah persamaan f sama dengan fx menjadi bentuk x sebagai fungsi dari y, kemudian hasil perubahan bentuk x sebagai fungsi y disebut sebagai f inverse y. Maaf ya, ini ibu salah ketik, seharusnya f pangkat negatif 1, tapi dibacanya f inverse ya. Kemudian pangkat terakhir ubah y menjadi x, sehingga f inverse y menjadi f inverse x. Nah, ibu akan memberi contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 1. Nah, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis dulu fx sama dengan 2x min 1. Nah, fx ini terus sama dengan y sama dengan 2x min 1. Nah, untuk membalikan menjadi fungsi x, yaitu dengan kedua ruas kita tambahkan 1. Ini y ditambah 1 sama dengan 2x. Ini negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. Kemudian eh, kita bagi kedua ruas, kita bagi 2, hingga y x sama dengan y plus 1 per 2. Nah, setelah itu kita ubah lagi x ke bentuk, kita ubah lagi y ke bentuk x. Sehingga f inverse x sama dengan x plus 1 per 2. Jadi, inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 1 adalah x plus 1 per 2. Kemudian, untuk soal yang kedua, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 7x plus 5 per 3x min 4. Nah, cara penyelesaiannya itu fx sama dengan 7x plus 5 dibagi 3x min 4. Nah, kedua ruas, kita ini y, fx itu dimisahkan y, kemudian 7 sama dengan 7x plus 5 per 3x min 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3x min 4 supaya menghilangkan penyebutnya ini. Jadi, y dikali 3x min 4 sama dengan 7x plus 5. Kemudian, y dikali 3x itu 3xy min 4y sama dengan 7x plus 5. Nah, agar menyamakan y semua, jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Dengan 3x y min 4y dikurangi 5 sama dengan 7x. Maaf, salah. Kita keluarkan x-nya saja. Jadi, x sama dengan x kali
Hmm. Itu kan. 7. Ini min 5 sama dengan 7x. Nah, kemudian eh, kita kita kedua ruas kita tambahkan dengan angkat y menjadi 3xy min hmm, kedua ruas kita kurangi 3xy sehingga menjadi min 4y min 5 sama dengan 7x min 3xy. Nah, kemudian eh, min 4y min 5 sama dengan x-nya kita keluarkan jadi x dikali 7 min 3y. Sehingga x sama dengan min 4y min 5 per 7 min 3y. Nah, karena sudah y semua, y-nya itu kita kembalikan lagi ke x. Dan x-nya itu kita kembalikan ke fungsi y. Sehingga fungsi y sama dengan min 4x min 5 per 7 min 3x. Oke, sehingga inverse dari fungsi fx sama dengan 7x plus 5 per 3x min 4 ialah min 4x min 5 dibagi 7 min 3x. Untuk yang soal berikutnya ialah fungsi inverse dari komposisi. Soalnya fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian diketahui fungsi dari fungsi f dari fungsi g ialah 3x min 1. Kemudian tentukan f komposisi g inverse x. Nah, penyelesaiannya itu komposisi x sama dengan f fungsi g dalam fungsi f. Nah, fungsi g kita masukkan. Oh, ini salah. Ini harusnya gx. Maaf, gx. Kemudian gf-nya kita masukkan ke dalam fungsi f ialah 3x min 1. Nah, kemudian fungsi f-nya dimasukkan dengan x-nya diubah ke menjadi 3x min 1 ditambah 1. Nah, kita kalikan 6x min 2 ditambah 1. Hingga hasilnya 6x min 1. Ini sama rasanya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai x, 6x, kita pindah ruaskan saja menjadi min y min 1. Hingga x sama dengan min y min 1 per 6. Nah, kemudian kita ubah balik lagi. Jadi, fungsi y sama dengan, ini y-nya kita ubah ke x, menjadi min x min 1 per 6. Jadi, inverse dari fungsi
tadi itu ialah min X min 1/6. Nah, kemudian Ibu ada soal yang harus kalian kerjakan dan nanti dipresentasikan ya. Ibu akan membagikan LKPD di chat WA. Silakan kalian buka LKPD-nya. Apakah sudah semua? Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, kalian bisa bertanya jika ada kesulitan. Oke, apakah kalian sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. Baik. Em, Sekarang mari kita bahas jawabannya bersama-sama ya. Adakah yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil jawabannya? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk menjelaskan hasil jawaban kalian ya. Em, NASA, silakan untuk yang nomor 1, soal yang di LKPD itu. Ini saya langsung ngomongkan aja ya, Bu. Baik, boleh. Eh, Nomor 1, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 10x plus 5. Penjelasannya itu, eh, tadi fungsi fx-nya itu diganti y sama dengan 10x ditambah 5. Nah, itu kedua ruas dikurangi 5, jadi y min 5 sama dengan 10x. Nah, setelah itu, dari fungsi tadi yang 10x sama dengan y dikurangi 5 itu jadikan x sama dengan y min 5 per 10. Sehingga fungsi inverse x-nya itu sama dengan y min 5 sama dengan y min 5 per 10. Jadi nilai inverse dari fungsi fx sama dengan 10x plus 5 adalah x min 5 per 10. Oke, bagus. Apakah ada yang mendapatkan hasil yang berbeda dari jawaban NASA tadi? Sama, Bu. Oke, selanjutnya untuk yang nomor kedua, Mbak NASA. Ini saya perlu share screen atau gimana ya? Boleh, tolong bisa di share screen ya. Oh ya, baik Bu, sebentar.
Baik, yang nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2 per x min 1. X dikurangi 1. Tentukan inverse dari fungsi tersebut. Nah, pilihan saya itu y sama dengan 3x plus 2 per x min 1. Jadikan x sama dengan 3y plus 2 per y dikurangi 1. Selanjutnya, kedua ruas itu dikali dengan y min 1. Jadi, x dikali y min 1 sama dengan 3y plus 2. Sehingga mendapatkan hasil xy min x sama dengan 3y plus 2. Setelah itu, variabelnya yang sama itu dikelompokkan jadi xy min 3y sama dengan x plus 2. Sehingga ini y-nya faktorkan seperti ini, jadi Y dikali X min 3 sama dengan X min 2. Sehingga kita mendapatkan Y sama dengan X plus 2 per X min 3. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Adakah yang berbeda dari jawaban Mbak Nasa? Semuanya? Sama, Sama, Bu. Bu. Oke. Jadi semuanya paham ya. Untuk yang nomor 3, adakah yang mau Mbak Septi? Iya, Ibu. Yang nomor 3 tolong dipresentasikan ya jawabannya. Baik, Bu. Yang nomor 3 ya, Bu. Iya, silakan. Oke, jadi salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan sebuah informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub tersebut dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi fx sama dengan 50.000 x plus 20.000, dengan x merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Tentukan inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Untuk menentukan rumus fungsi inverse fx, dilakukan y sama dengan fx sama dengan 50.000 x plus 20.000. Sehingga y sama dengan 50.000 x plus 20.000. 50.000 x sama dengan y min 20.000. Sehingga x sama dengan y min 20.000 per 50.000. Karena x sama dengan fungsi inverse y, maka fungsi inverse y sama dengan y kurangi 20.000 per 50.000. Karena fungsi inverse y sama dengan y kurangi 20.000 per 50.000, maka fungsi inverse x sama dengan x min 20.000 per 50.000. Jadi fungsi inverse dari fx sama dengan 50.000 x sama dengan 20.000 adalah x min 20.000 per 50.000 atau 1 per 50.000 dikali x min 20.000. Untuk yang B, jika dalam suatu pertandingan, klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 55.550.000, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Caranya dengan fungsi inverse x sama dengan x min 20.000 per 50.000. Kita substitusikan x-nya 55.570.000 sehingga menghasilkan 1.111.
Sekian presentasi dari saya. Jawaban Mbak Sofi sudah benar ya. Oke, presentasi kalian sudah bagus, jawaban kalian sudah benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita buat kesimpulan bersama. Nah, menurut kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Adakah yang mau menjawab? Mbak Aulia? Dan sudah yang lain. Mbak Sepia? Saya Bu mau Bu. Oh iya, silakan Mbak Aulia. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi inverse, yaitu fungsi yang membalikkan hasil ke nilai asalnya. Ya benar. Yang lain, Mbak Tina? Iya itu Bu. Jadi eh, benar kata Aulia tadi kalau kita membalik fungsi, menginverse fungsi ke asalnya tadi. Ternyata saya juga baru tahu kalau fungsi itu ternyata bisa dibalik Ibu. Hmm. Oke, bagus. Jadi, hari ini kita sudah memahami bahwa fungsi inverse itu sendiri fungsi yang membalikkan proses suatu fungsi. Nah, syarat suatu fungsi memiliki inverse adalah harus bijektif. Kemudian, langkah mencari fungsi inverse adalah menukar X dan Y, kemudian menyelesaikan untuk Y-nya. Nah, sehingga fungsi inverse dan fungsi inverse juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi ya, dalam eh, peta digital yaitu Maps, juga bisa dalam konversi suhu. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu ini akan memberikan kalian branding barcode. Nah, kalian bisa scan barcode berikut yang berisi latihan soal pada Google Form dan kerjakan sebelum pertemuan berikutnya. Silakan scan ya. Sudah di-scan semua? Sudah Bu. Baik. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa untuk belajar kembali di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.